Cerita ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tapi untuk diingat. Di kampung tempat saya tinggal dulu, ada satu kebiasaan aneh yang selalu diingat orang-orang tua. Kalau malam lewat jam 11, jangan menoleh ke belakang saat dipanggil, meski suara itu terdengar sangat familiar. Bukan karena sopan santun, tapi karena beberapa orang yang melanggar tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Kampung itu tidak terpencil, masih ada listrik, masih ada motor lalu lalang, masih ada suara televisi dari rumah warga. Tapi ada satu titik yang selalu terasa berbeda. Sebuah jalan pendek di samping kebun kosong, penghubung antara permukiman lama dan area rumah baru. Tidak panjang, tidak gelap total, namun setiap orang yang melewatinya, entah kenapa selalu mempercepat langkah. Disitulah cerita ini bermula. Namanya Pak Wira, usianya sekitar 40 tahunan. Bekerja sebagai penjaga gudang di kota, pulang hampir selalu tengah malam. Orangnya biasa saja, tidak aneh, tidak pernah berbicara soal mistis. Justru dikenal logis dan sering mengejek cerita hantu. Setiap malam, Pak Wira selalu melewati jalan di samping kebun itu. Awalnya tidak pernah ada masalah, sampai suatu malam dia pulang lebih lambat dari biasanya. Jam menunjukkan hampir pukul 12:30 ketika dia berjalan melewati kebun. Angin malam dingin, daun pisang bergesekan pelan, tidak ada suara lain. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara pelan. "Pak?" Pak Wira berhenti. Dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dia berpikir mungkin cuma perasaannya sendiri. Lelah, kurang tidur. Dia lanjut berjalan. Beberapa langkah kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Pak Wira?" Nada suaranya sangat dikenal, mirip suara istrinya sendiri. Pak Wira berhenti lagi, kali ini lebih lama. Namun entah kenapa tubuhnya terasa berat, seperti ada dorongan kuat untuk tidak menoleh. Akhirnya dia memilih berjalan cepat pulang. Malam itu dia tidak cerita apa-apa pada siapapun. Sejak malam itu, Pak Wira mulai berubah. Bukan perubahan drastis, tapi hal kecil yang mengganggu. Dia sering melamun, kadang berbicara sendiri, kadang terbangun tengah malam, duduk di ranjang sambil menatap sudut kamar. Istrinya mengira Pak Wira hanya kelelahan kerja. Sampai suatu subuh, istrinya mendapati Pak Wira duduk di teras, menatap jalan kebun itu. Saat ditanya, Pak Wira hanya menjawab pelan, "Semalam, ada yang manggil lagi." Istrinya langsung tegang. Pak Wira bercerita bahwa suara itu datang setiap malam, selalu dari belakang, selalu memanggil namanya, selalu terdengar semakin dekat. Yang paling aneh, suara itu tidak pernah marah, tidak mengancam. Nada suaranya justru lembut, seperti orang yang kangen. Dan setiap kali suara itu terdengar, Pak Wira merasakan satu hal yang sama, keinginan kuat untuk berhenti dan menoleh. Malam itu hujan rintik. Pak Wira pulang sendirian, jalan kampung sepi. Saat sampai di dekat kebun, suara itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. "Pak Wira, kenapa nggak pernah nengok?" Langkah Pak Wira berhenti total. Tubuhnya dingin, jantungnya berdetak pelan tapi berat. Ada perasaan aneh, takut tapi juga rindu. Pelan-pelan dia menoleh. Tidak ada makhluk menyeramkan, tidak ada wajah rusak, tidak ada darah. Yang berdiri di belakangnya adalah dirinya sendiri. Pakaiannya sama, posturnya sama, wajahnya sama persis. Bedanya cuma satu, versi itu tersenyum, tapi matanya kosong, tidak berkedip. Setelah itu, Pak Wira tidak ingat apa-apa. Keesokan paginya, Pak Wira ditemukan di depan rumah, basah, kedinginan, tubuhnya lemas. Dia masih hidup, tapi orang-orang sadar ada yang tidak sama. Pak Wira masih bekerja, masih bicara, masih makan, tapi dia tidak pernah lagi lewat jalan kebun. Dia tidak pernah mau dipanggil dari belakang, dan setiap bercermin, dia selalu menutup kaca dengan kain. Istrinya pernah bertanya kenapa. Jawaban Pak Wira membuat istrinya menangis. "Yang pulang malam itu bukan aku sepenuhnya." Beberapa minggu kemudian,
Pak Wira meninggal mendadak dalam tidur. Tidak ada penyakit, tidak ada tanda kekerasan. Tapi saat dimandikan, orang-orang melihat satu hal aneh. Di punggungnya, tepat di antara tulang belikat, ada bekas seperti telapak tangan, pucat dan dingin, seolah seseorang pernah berdiri sangat dekat di belakangnya dalam waktu lama. Sejak kejadian itu, jalan di samping kebun tetap ada, masih dilewati orang, masih terlihat biasa. Tapi sampai sekarang, tidak ada satupun warga yang berani menoleh jika dipanggil dari belakang di sana. Karena sebagian orang percaya, bukan semua yang memanggil ingin dikenal. Ada yang hanya ingin menggantikan. Dan mungkin, bukan Pak Wira satu-satunya yang pernah berjalan pulang malam itu. SDBARTAI, undur diri dan bye-bye.